Pada hari ini, Selasa 27 April 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara perdata dengan nomor register 120-PDT-G-2021-PN Malang akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya persidangan, kepada para hadirin diharapkan untuk bersikap tertib dan menonaktifkan alat komunikasi atau sejenisnya. Kepada para pihak, silakan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada para pihak untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Silakan kepada para pihak untuk kembali duduk. Ibu siap sidang hari ini? Ibu siap sidang hari ini? Untuk pihak penggugat siap sidang hari ini? Siap. Pihak tergugat bagaimana? Tentu siap. Baik. Sebelum memulai persidangan, saya peringatkan kembali kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan tidak mengganggu selama persidangan berlangsung. Sidang Pengadilan Negeri Malang, perkara perdata dengan nomor register 120-PDT-G-2021-PN-MLG antara Adam Kiwah Al-Islam sebagai penggugat dan Arif selaku Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo sebagai tergugat pukul 10. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir atau diwakili? Baik. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir atau diwakili? Klien saya dari pihak tergugat berhalangan hadir dan diwakili oleh saya selaku kuasa hukum tergugat dari firma hukum Bintang Law & Partners Legal Konsultan. Baik. Selanjutnya untuk kuasa hukum penggugat dan juga tergugat silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan tanda anggota dan berita acara sumpah yang asli beserta salinannya ke pengadilan tinggi. Baik, saya periksa ya. Kuasa hukum penggugat Novel Alvandra Sutanto SHMH. Kuasa hukum tergugat Dr. Bintang Rizky Cahyanugra SHMH. Baik, saya kembalikan surat kuasa, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah asli, namun salinannya disimpan untuk majelis. Silakan duduk. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 17 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, maka dari itu majelis hakim menawarkan proses mediasi selama 40 hari kepada kedua belah pihak. Adapun mediator yang dapat dipilih sesuai yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Malang. Apabila saudara tidak memilih salah satu dari nama yang terdaftar, maka saudara dapat memilih mediator lain yang telah memiliki sertifikat secara resmi. Dalam pasal 7 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Akibat hukum bagi penggugat yang tidak beretikat baik adalah sebagai berikut. 1. Gugatannya tidak dapat diterima. 2. Penggugat juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Yang ketiga, mediator menyatakan penggugat tidak beretikat baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya.
Yang keempat, hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan. Yang kelima, mediasi. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat. Sedangkan akibat hukum bagi tergugat yang tidak beretikat baik antara lain: 1. Tergugat yang tidak beretikat baik dikenakan pembayaran biaya mediasi. Yang kedua, mediator menyatakan tergugat tidak beretikat baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. Yang ketiga, hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beretikat baik dan menghukum tergugat untuk membayar. Yang keempat, pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusannya. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Permen nomor 1 tahun 2016, biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika hasil mediasi tercapai, maka para pihak memiliki pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Kepada pihak penggugat, apakah saudara bersedia melakukan upaya mediasi? Kami dari pihak penggugat bersedia melakukan upaya mediasi yang mulia. Baik. Bagaimana dari pihak tergugat? Saya juga bersedia yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Permen nomor 1 tahun 2016, para pihak berhak memilih seseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Para pihak terhitung mulai hari ini atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pemilihan penggunaan mediator non pengadilan. Jika sudah bersepakat, para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu sebagaimana yang sudah saya sampaikan, saya akan segera menunjuk mediator atau pegawai pengadilan. Dapat paham ya? Paham yang mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, apakah telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi? Kami belum menunjuk mediator yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah sudah? Belum yang mulia. Kepada para pihak, apakah akan memilih mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Kami pihak penggugat sepakat untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang mulia. Kami juga sepakat yang mulia. Baiklah, karena para pihak sepakat untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Malang, maka dari itu kepada kedua belah pihak dipersilakan maju ke depan untuk memilih salah satu mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan menandatangani formulir mediasi. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, berdasarkan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak, di mana telah memilih salah satu mediator, yaitu Dr. Novel Misbah Usudor, SHM CPM. Dengan demikian, sidang akan ditunda sampai proses mediasi selesai dan hakim mediator memberikan laporan hasil mediasi. Dan kepada para pihak, majelis hakim peringatkan untuk selalu hadir dalam setiap persidangan. Apakah dimengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, dengan ini maka sidang dinyatakan ditutup. Selamat pagi. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 120-G/PDT-2021-PN antara saudara Adam Kiohal Islam sebagai penggugat dan saudara Arif selaku Direktur PT Tunggal Jaya Properindo sebagai tergugat. Selasa 1 Juni 2021 pukul 10. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah penyampaian hasil mediasi dan berdasarkan hasil laporan dari mediator Dr. Novel Misbah Usudor, SHM CPM, bahwa tidak tercapai kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya mediasi. Kepada pihak penggugat, apakah benar tidak tercapai kesepakatan dalam upaya mediasi? Benar yang mulia. Kepada pihak tergugat? Benar yang mulia.
Karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka upaya mediasi, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Tergugat? Siap yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakannya, dan kepada pihak tergugat dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan gugatan yang dibacakan oleh pihak penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang di Malang, perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Rafael Alvandra Sutanto, SHMH, adalah advokat pada firma hukum beralamat di Jalan Teluk Etna nomor 3, Belimbing, Kota Malang, bertindak secara sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama mewakili Adam Kiwah Al-Islam beralamat di Pondok Belimbing, Indah Jenam nomor 34, RT 10, RW 11, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 garing SK garing RPLC garing 4 garing 2021 tanggal 5 April 2021. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya di atas yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan dan menandatangani surat gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Malang terhadap melawan PT Tunggal Jaya Properindo Arif, alamat Jalan Sasando nomor 190, Kelurahan Tunggul Bulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Turut tergugat pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Kepala Diskop Bindak Kota Malang, alamat Jalan Simpang, Perusahaan Danau Sentani nomor 3, Kota Malang, Jawa Timur. Adapun alasannya diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Positanya bahwa tergugat satu adalah pengembang perumahan dari Sasando yang beralamat di Jalan Sasando nomor 190, Kelurahan Tunggul Bulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah kepemilikan dan pengelolaan PT Tunggal Jaya Properindo. 2. Bahwa lahan yang digunakan tergugat seluas kurang lebih 4 hektar, namun sebagian diantaranya masih berstatus sengketa ahli waris pemilik lahan sebelumnya dengan penggugat. 3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah sertifikat hak milik nomor 1353 seluas 461 meter persegi atas nama Darno, terletak di Kelurahan Tunggul Bulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang masih menjadi perkara di Pengadilan Negeri Malang nomor 288 garing PDT-G garing 2020 garing PN MLG. 4. Bahwa tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, tergugat satu telah melakukan pembangunan dan penjualan unit perumahan dari Sasando di atas tanah yang masih bersengketa tersebut. 5. Bahwa tindakan tergugat satu telah merugikan penggugat karena mengakibatkan hak atas tanah tersebut menjadi terganggu dan menghilangkan potensi manfaat ekonomi penggugat. 6. Bahwa perbuatan tergugat satu merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Ada perbuatan melawan hukum, membangun di atas tanah yang masih sengketa. Ada kesalahan, tergugat mengetahui tanah masih berperkara namun tetap melanjutkan pembangunan. Ada hubungan kausal, kerugian penggugat berasal langsung dari tindakan tergugat. Ada kerugian baik material maupun imaterial karena hilangnya penguasaan atas tanah. 7. Bahwa turut tergugat sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam perizinan perdagangan dan pembangunan memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi dan menangguhkan izin usaha tergugat satu hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap. 8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut tindakan tergugat satu jelas melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga layak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Petitum, berdasarkan uraian posisi tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tindakan tergugat satu yang membangun dan menjual perumahan dari Sasando di atas tanah sertifikat hak milik nomor 1353 seluas 461 meter persegi atas tanah Danau di Kelurahan Tunggul Bulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat satu untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan dan penjualan rumah di atas tanah sengketa tersebut. 4. Menghukum tergugat satu untuk membongkar bangunan permanen yang telah berdiri di atas tanah sengketa dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula. 5. Menghukum turut tergugat untuk mencabut izin usaha milik tergugat satu yang berkaitan dengan kegiatan di atas objek sengketa hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum tergugat 1 untuk membayar biaya perkara menurut hukum subsidi apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik, setelah mendengarkan pembacaan surat gugatan oleh kuasa hukum penggugat, apakah tergugat mengerti dan memahami isi gugatan? Saya mengerti yang mulia. Baik, kalau begitu, untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah yang mulia, dan kami siap membacakan hari ini. Silakan dibacakan, dan pada pihak penggugat dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan jawaban gugatan yang dibacakan oleh pihak tergugat. Silakan. Malam 30 Mei 2021 pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 120-PDT-G-2021-PN-MLG di Malang dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Bintang Rizky Nugra, SHMH, advokat pada firma hukum Bintang dan Partners, legal konsultan, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Kap 4 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Wokuaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 41/BPLC/4/2021 tanggal 24 April 2021 bertindak untuk dan atas nama PT Tunggal Jaya Properindo Arif selaku tergugat berkedudukan di Jalan Sasando nomor 150 Tunggulung, Kecamatan Wokuaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat, bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat membangun di atas tanah sengketa tanpa hak adalah tidak benar dan menyesatkan. Tergugat telah memperoleh izin dan persetujuan dari pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut sebelum pembangunan dilakukan, bahwa tanah yang menjadi objek pembangunan telah melalui proses perjanjian jual beli dengan pemilik sah sebelumnya dan dilakukan di hadapan pejabat berwenang serta diketahui oleh pihak kelurahan setempat, bahwa keberadaan perkara nomor 120-PDT-G-2021-PN Malang tidak serta-merta menghalangi kegiatan pembangunan karena belum adanya keputusan yang berkutat tetap hukum tetap, bahwa dengan demikian dalil penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum tidak berdasar dan tidak dapat diterima secara hukum. Yang kedua, dalam konvensi tergugat dengan tegas menolak seluruh petitum penggugat dan memohon kepada majelis hakim untuk yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam membangun perumahan Deris Sasando di atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Yang keempat, menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki keterlibatan langsung dalam sengketa keperdataan ini. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Nomor 3, dalam rekovensi, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka tergugat mohon kiranya majelis hakim untuk memutuskan untuk yang pertama, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat adalah pihak yang beriktikad baik dan telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penutup. Demikian jawaban atas gugatan ini, sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, tergugat menyampaikan terima kasih. Baik. Dari kami cukup mulia. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah ada tanggapan atas apa yang telah dibacakan dan disampaikan oleh pihak tergugat? Ada yang mulia. Terkait apa yang dibacakan dan disampaikan oleh pihak tergugat, dengan ini kami meminta waktu 3 minggu untuk menyiapkan replik yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada keberatan terkait waktu yang dimohonkan oleh penggugat? Keberatan mulia. Kami pikir dengan waktu 3 minggu itu terlalu lama sekali. Bagaimana kalau 2 minggu ini? Baik, berdasarkan hasil diskusi, hakim memberikan waktu 2 minggu kepada pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu tersebut? Tidak yang mulia. Panitra, 2 minggu ke depan, hari apa dan tanggal berapa ya? Selasa yang mulia, tanggal 15 Juni 2021. Baiklah. Dengan demikian, sidang akan ditunda 2 minggu ke depan, yaitu pada hari Selasa,
tanggal 15 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan replik dan duplik. Kepada kedua belah pihak, majelis hakim peringatkan untuk hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah bagi kedua belah pihak. Dapat dipahami ya? Baiklah, dengan ini maka sidang ditutup. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Malang, perkara perdata dengan nomor register 120-PDT-G-2021-PN-MLG antara saudara Adam Giwal Islam sebagai penggugat dan saudara Arif selaku Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo sebagai tergugat, Selasa 13 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena di sidang sebelumnya sudah dibacakan replik dan duplik, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi yang akan dihadirkan ke dalam persidangan ini? Sudah ya mulia. Kami juga akan menghadirkan satu orang saksi yaitu Rio Satria dan satu orang saksi ahli yaitu M. Devin Amanta, Muhammad Devin Amanta, SHMA. Baik, silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kepada saksi dari pihak penggugat, silakan masuk ke dalam dan panitera dimohon untuk bersiap melakukan sumpah kepada saksi. Siap yang mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik yang mulia. Silakan duduk. Baiklah, berdasarkan pasal 147 HIR, sebelum saksi diperiksa di persidangan, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri dan panitera dipersilakan. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk dan petugas silakan kembali. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Rio Satria yang mulia. Umur 51 tahun. Pekerjaan buruh harian. Tempat lahir Malang 26 Juni 1974. Alamat Jalan Raya Tunjung Rejo nomor 45 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Benar demikian? Benar yang mulia. Saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHP Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, di mana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang disengketakan oleh para pihak di pengadilan. Jika saksi memberikan keterangan yang tidak dari sebenarnya, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Dapat dimengerti? Dapat yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya. Apakah saudara saksi mengenal atau memiliki keakraban dengan penggugat? Iya yang mulia. Saya adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi yang disengketakan. Baik, selanjutnya apakah saudara saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa ini? Iya yang mulia. Saya tinggal di sebelah tanah itu sejak tahun 1990.
penggugat yang mulia. Apakah saudara pernah melihat penggugat menguasai tanah itu? Iya yang mulia, tahun 2020 itu ada pekerja yang membangun bangunan di atas tanah itu. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya silakan dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Saya hanya ada satu pertanyaan untuk saudara saksi. Saudara saksi, apakah benar penggugat pernah memasang papan larangan? Benar Pak, saya lihat sendiri di papan itu tertuliskan tanah ini milik keluarga Selamat Riyadi. Dilarang membangun. Itu Pak tulisannya. Baik, cukup yang mulia. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara memiliki dasar hukum bahwa tanah itu milik penggugat? Saya tak punya dasar hukumnya Pak, tapi saya tahu itu dari keluarga penggugat sendiri. Baik, cukup yang mulia. Baik, saksi telah selesai diperiksa. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang atau tetap mengikuti jalannya persidangan. Baik yang mulia. Baiklah, untuk selanjutnya silakan saudara saksi ahli untuk masuk ke dalam ruang persidangan dan kepada panitera silakan bersiap untuk melakukan sumpah saksi. Siap yang mulia. Silakan duduk. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Silakan duduk. Baiklah, berdasarkan pasal 147 HIR, sebelum saksi diperiksa di persidangan, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saksi bersedia? Siap yang mulia. Baik, kepada saksi silakan berdiri dan wanita mohon dibantu. Baik, saudara saksi ahli, silakan ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli bahwa saya sebagai saksi ahli akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan secara sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain yang dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara silakan duduk. Saudara silakan. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara Muhammad Devin Amanta, Benar yang mulia. umur 48 tahun, Benar. pekerjaan dosen hukum atau ahli hukum pertanahan, tempat lahir Padang 25 April 1977, alamat perumahan Bukit Puring Indah, Malang. Benar demikian? Benar yang mulia. Saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ya? Alhamdulillah saya sehat yang mulia. Baik. Siap untuk melakukan persidangan. Saudara saksi, berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, di mana sumber pengetahuan yang diberikan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang disengketakan para pihak di pengadilan. Jika saksi memberikan keterangan yang tidak dari sebenarnya, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Dapat dimengerti? Ya, mengerti mulia. Baik, saudara saksi ahli, mohon saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks penguasaan dan pembangunan di atas tanah milik orang lain. Baik yang mulia. Perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanahan yang mulia adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak, melanggar kewajiban hukum, merugikan pihak atau pemegang hak tanah, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau kepemantasan hukum. Membangun di atas tanah yang bukan miliknya, terlebih tanah yang telah bersertifikat, langsung memenuhi unsur PMH bagaimana yang berisi di pasal 1365 KUHP Perdata. Lalu bagaimana kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti dalam sengketa seperti ini? Sertifikat hak tanah tersebut memiliki alat bukti tertinggi dalam
sengketa pertanahan yang mulia. Menurut pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 garing tahun 2000 PP 24 tahun 1997, sertifikat memberikan kekuatan pembuktian yang penuh dan pemegangnya mendapat perlindungan hukum sepanjang memperoleh dan diperoleh secara sah. Karena itu, pihak lain tidak bisa membangun atau menguasai tanah tersebut tanpa izin pemilik sertifikat tersebut. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam konteks tanah bersertifikat? Asas kepastian hukum itu menghendaki agar status kepemilikannya tanah tersebut jelas, pasti, dan tidak dapat diganggu gugat dengan alasan-alasan yang tidak sah yang mulia. Seperti sertifikat yang sudah diterbitkan dan didaftarkan merupakan membuktikan secara final mengenai siapa pemilik hak tanah tersebut dan serta mengikat bagi masyarakat umum, sehingga secara hukum keberadaan sertifikat harus dihormati termasuk oleh tergugat. Dalam perkara ini, penggugat tidak menarik semua pihak ahli waris. Apakah akibat hukumnya menurut saudara? Akibatnya menurut saya yang mulia, akibatnya itu adalah gugatan menjadi kurang pihak yang mulia. Kurang pihak atau plurium litis consortium adalah cacat formil yang terjadi ketika tidak semua pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut ditarik secara atau sebagai pihak dalam gugatan secara hukum, seperti gugatan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya dan juga harus dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Apakah cacat formil tersebut dapat diperbaiki ketika pemeriksaan perkara sudah berjalan? Tidak dapat, yang mulia. Dalam hukum acara perdata tersebut itu cacat formil harus diperbaiki sebelum pemeriksaan materi pokok dimulai, yang mulia. Jika pemeriksaan sudah berjalan, perubahan tidak bisa dilakukan, yang mulia. Baik, yang terakhir, mohon saudara jelaskan secara singkat apa kesimpulan saudara mengenai posisi hukum penggugat dalam perkara ini. Menurut saya yang mulia, penggugat itu secara material memiliki dasar hak yang kuat karena tanahnya bersertifikat. Dan namun secara formil gugatan penggugat itu cacat yang mulia karena tidak menarik seluruh ahli waris. Dan yang terakhir, akibatnya meskipun secara substansi penggugat itu benar, secara gugatan tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya apakah dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Baik, kalau begitu keterangan ahli sudah cukup dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan dan boleh untuk duduk di kursi persidangan. Baiklah, saat ini kita lanjutkan untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dari pihak tergugat. Apakah sudah siap? Sudah, yang mulia. Kami juga akan menghadirkan satu orang saksi atas nama Ustaz Arga dan satu orang saksi ahli atas nama Naban Ridho SHMH. Baik, silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kepada saksi dari pihak tergugat, silakan masuk ke dalam dan panitera dimohon bersiap untuk melakukan sumpah kepada saksi. Siap, yang mulia. Silakan duduk. Saudara saksi, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, berdasarkan pasal 147 HIR, sebelum saksi diperiksa di persidangan, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, yang mulia.
Silahkan berdiri dan panitera dimohon bagi bantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Umur 37 tahun, pekerja bangunan atau mandor proyek, tempat lahir Surabaya 2 Juli 1988, agama Islam, alamat Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Benar demikian? Benar, ya mulia. Saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ya? Tentu yang mulia, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, di mana sumber pengetahuan yang diberikan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang disengketakan para pihak di pengadilan. Jika saksi memberikan keterangan yang tidak dari sebenarnya, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya. Saudara saksi, siapa yang memberi Anda pekerjaan membangun di kaki tanah itu? Tergugat yang mulia. Apakah saudara pernah melihat ada yang mengklaim tanah tersebut? Saya tidak pernah yang mulia, karena saya di situ hanya disuruh bekerja saja. Baik, silahkan kuasa hukum menggugat. Apakah ada pertanyaan? Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa tanah itu milik orang lain? Seperti yang saya terangkan tadi, saya tidak tahu karena saya cuma disuruh untuk bekerja saja di sana. Baik, dari kami cukup yang mulia. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau begitu keterangan saksi saudara Aftar Arga sudah cukup dan dipersilakan untuk mengambil identitasnya kembali dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, yang mulia. Baiklah. Untuk selanjutnya silakan saudara saksi ahli dari pihak tergugat untuk masuk ke dalam ruang persidangan, dan kepada panitera silakan bersiap untuk melakukan sumpah saksi. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Silakan duduk kembali. Baiklah, berdasarkan pasal 147 HIR, sebelum saksi diperiksa di persidangan, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia. Baik, silakan berdiri dan panitera mohon dibantu. Saudari saksi, ikuti perkataan saya ya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Kameranya di mana? Tadi ketutup ibu ya? Enggak. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Allah itu yang mulia. Umur 45 tahun, pekerjaan akademisi dan konsultan administrasi pertanahan, agama Islam, alamat Jalan Diponegoro, nomor 19, Lokuaru, Kota Malang. Benar demikian? Benar. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata
bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, di mana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang disengketakan para pihak di pengadilan. Jika saksi memberikan keterangan yang tidak dari sebenarnya, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Dapat dimengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya. Saudara ahli, apakah izin lingkungan dapat membenarkan pembangunan di atas tanah orang lain? Tidak yang mulia. Izin lingkungan hanya mengatur aspek administratif, tidak memberi kewenangan kepada satu lembaga. Jika seseorang tetap membangun di atas tanah yang telah bersertifikat atas nama pihak lain, apa akibatnya? Akibatnya ada dua. Yang mulia. Yang pertama, dari segi administratif, pembangunan dapat dihentikan karena dilakukan tanpa dasar hak. Yang kedua, dari segi perdata, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana pasal 13 KUHP perdata, karena melanggar hak dan merugikan pemerintah. Apakah izin lingkungan dapat membatalkan kepemilikan seseorang atas tanah? Tidak bisa sendiri. Kepemilikan tanah hanya dapat berubah melalui putusan pengadilan, balik nama di BPN atau pelepasan hak yang sah. Sedangkan izin lingkungan tidak menyentuh aspek perdataan. Apakah penguasaan fisik tanah dalam jangka waktu lama dapat menjadi dasar hukum untuk membangun tanpa izin pemilik sertifikat? Tidak yang mulia. Penguasaan fisik hanya bukti pendukung, bukan bukti hak. Ada asas legalitas dalam hukum tanah. Semua tindakan atas tanah harus didasarkan pada bukti hak tertulis. Jadi, meskipun seseorang menguasai secara fisik, selama ada sertifikat atas nama pihak lain, ia tidak memiliki hak apapun untuk membangun. Baik, saudara ahli. Pertanyaan terakhir, simpulkan secara singkat bagaimana kedudukan pembangunan yang dilakukan tergugat dalam konteks hukum tanah. Kesimpulannya yang mulia, yang pertama, izin lingkungan tidak memberikan hak keperdataan atas tanah. Yang kedua, pembangunan di atas tanah milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, pemilik sertifikat tetap wajib dihormati haknya. Dan yang terakhir, jika gugatan kurang pihak, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diteruskan. Baik, apakah dari pihak menggugat atau tergugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu keterangan ahli sudah cukup dan saudara dipersilakan untuk mengambil identitasnya dan meninggalkan ruangan persidangan. Baiklah, setelah hakim berdiskusi, maka sidang akan ditunda 2 minggu ke depan, yaitu hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 10 dengan agenda kesimpulan. Dan kepada kedua belah pihak, majelis hakim peringatkan untuk hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah bagi kedua belah pihak. Dapat dipahami ya? Baiklah, dengan ini maka sidang ditutup. Selamat pagi. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 120-PDT-K-2021-PN-MLG antara Adan Kiwah Al-Islam sebagai penggugat dan Arif selaku Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo sebagai tergugat. Selasa 27 Juli 2021 pukul 10. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak. Setelah sebelumnya seluruh rangkaian pembuktian sudah dijalankan sesuai dengan agenda pada sidang hari ini, apakah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat kepada kedua belah pihak, apakah siap untuk melanjutkan sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah dari pihak penggugat sudah menyiapkan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Siap. Baiklah, silakan untuk para kuasa hukum dari kedua belah pihak untuk menyerahkan kesimpulannya. Silakan.
Baiklah, majelis sudah menerima kesimpulan dari para pihak. Dengan demikian, sidang ditunda dalam jangka waktu yang belum ditentukan, yang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Dan kepada kedua belah pihak, majelis hakim peringatkan untuk hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah bagi kedua belah pihak. Baiklah, dengan ini sidang ditutup. Selamat pagi. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 120-PDT-G-2021 PN-MLG antara Adam Kiwah Al Islam sebagai penggugat dan Arif selaku Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo sebagai tergugat. Jumat 28 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda bahwa sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kedua belah pihak apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Baik, saya bacakan ya. Putusan nomor 120-PDT-G-2021-PN-PN-MLG demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Adam Kiwah Al Islam melawan PT Tunggal Jaya Propertindo Arif selaku Direktur. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1353 yang diajukan sebagai bukti. Menimbang bahwa penggugat menyatakan tergugat telah melakukan pembangunan tanpa hak sehingga penggugat dirugikan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pembuktian penggugat memiliki hubungan material atas objek sengketa. Namun demikian, pemeriksaan ini tidak semata-mata mengenai kebenaran material, melainkan juga tunduk pada ketentuan hukum acara perdata. Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta bahwa penggugat tidak menarik seluruh pihak ahli waris atau pihak yang berkepentingan atas riwayat tanah tersebut. Menimbang bahwa saksi ahli penggugat Muhammad Devin Amanta SMH secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang tidak menarik seluruh pihak adalah gugatan yang mengandung cacat formil berupa kurang pihak atau plurium litis consortium. Menimbang bahwa cacat formil tersebut tidak dapat diperbaiki setelah pemeriksaan perkara berlangsung dan karenanya menghalangi pengadilan untuk memasuki pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa sesuai pasal 136 HIR dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena gugatan mengandung cacat formil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara menjadi tidak relevan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan pasal 181 HIR dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp844.000. Baik, putusan telah disampaikan. Terhadap putusan ini, para pihak yang tidak menerima putusan majelis berhak mengajukan upaya banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak diucapkan. Baik, saudara hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Yang Mulia, kami akan mempertimbangkan upaya hukum banding. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami menerima putusan majelis. Yang Mulia. Baik, pernyataan para pihak telah dicatat oleh Panitra. Dengan demikian, sidang putusan perkara perdata dengan nomor register 120-PDT-G-2021-PN-MLG antara Adam Kiwah Al Islam sebagai penggugat dan Arif selaku Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo sebagai tergugat Jumat 28 Oktober 2022 pukul 10. Dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Gara-gara ada boneka tau gitu ya.